Salam Patunggilan. Saya, Pendeta Argo Daniel Satmiko, melayani di Gereja Kristen Jawiwetan Bulusari, Majelis Daerah Kediri Utara 1. Kami berada di kawasan Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, di mana di sekitar lingkungan kami saat ini tengah dibangun sebuah proyek besar nasional, yaitu Bandara Kediri. Kami senantiasa memohon doa supaya kehidupan berjemaat di tempat ini senantiasa semarak. Hari ini, Minggu 6 Februari tahun 2022, ibadah Minggu dilayankan bersama-sama oleh Majelis Jemaat GKJW Bulusari. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini, Minggu 6 Februari 2022, ibadah dilayani oleh Pendeta Argo Daniel Satmiko dan Majelis Jemaat Bulusari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang senantiasa ada dan menyertai kita umat-Nya. Ia memanggil kita untuk menyatakan kasih dan rahmat-Nya melalui hidup kita sehari-hari. Marilah kini kita datang kepada Tuhan. Kita sembah dan muliakan Tuhan Allah kita melalui ibadah Minggu saat ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua. Allah Bapa Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah Minggu pada saat ini kita dasari dengan iman pengakuan yang demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta semua umat-Nya yang beribadah. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tema ibadah Minggu saat ini adalah menghayati panggilan Tuhan dengan hidup memuliakan Allah. Menyambut tema ibadah ini, mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum kasih yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Berkaca pada firman Tuhan ini, mari kita menyadari akan segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan pada Allah. Kita berdoa. Saat ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, menyambut panggilan-Mu, dan kami datang beribadah kepadamu. Ya Allah, ketika kami datang, kami pun membawa segala keberadaan diri kami, termasuk segala dosa dan pelanggaran kami. Bahwa atas segala dosa-dosa ini, kami belum mampu untuk dapat melaksanakan perintah-Mu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami dengan segenap hati. Oleh karena itu, di hadapan-Mu saat ini, kami memohon pengampunan. Berkenanlah Engkau menyucikan dan menguduskan hidup kami, sehingga hidup kami, bahkan ibadah yang kami bangun saat ini, menjadi ibadah yang berkenan di hati Allah. Kami memohon pengampunan ini dengan berlandaskan pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati disalib demi pengampunan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit dan berdiri. Terimalah berita anugerah yang terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa diampuni segala dosa dan pelanggarannya. Mari kita sambut dengan bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 bait 1 dan 2, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Layaklah Dia terima kuasa.
Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, doa serta pembacaan Alkitab akan dilayankan oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan firman untuk ibadah hari ini, bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dari rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Untuk bacaan kedua pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya.
seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan di bawah Ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Jemaat saya persilahkan untuk berdiri. Dengarkanlah Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu,
lalu mengikut Yesus. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Judul renungan saat ini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ibu, bapak, dan saudara, Alkisah pada sebuah perusahaan yang memproduksi pasta gigi. Mereka sedang bergumul mencari cara bagaimana meningkatkan jumlah penjualan produknya. Berbagai upaya promosi melalui media massa, papan-papan reklame, dan pengiklanan di televisi menggunakan jasa artis terkenal sudah ditempuh, meskipun hasilnya tetaplah tidak signifikan meningkatkan jumlah penjualan produk. Di tengah kebuntuan tersebut, salah seorang staf perusahaan datang dan memberikan ide yang nampaknya remeh, nampaknya sederhana, yaitu memperbesar diameter ukuran lubang kemasan pasta gigi. Asumsi yang dikemukakan bahwa kebiasaan orang bersikat gigi adalah memenuhi seluruh bulu sikat dengan pasta gigi yang ada. Maka apabila lubang tutup pasta gigi diperbesar tanpa disadari, pemakaian pasta gigi akan semakin cepat habis. Sehingga konsumen mau tidak mau akan segera membeli pasta gigi yang baru. Dengan demikian, penjualan pasta gigi menjadi meningkat karena seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan barang. Sederhana, remeh, tetapi cukup manjur. Ibu, bapak, dan saudara, manusia memang akan sangat mudah terkecoh dan tertarik dengan hal-hal yang bersifat spektakuler. Dan akibatnya mereka mengabaikan perihal-perihal yang sederhana dan nampak biasa. Padahal sejatinya Allah pun mampu dan dapat bekerja pada ranah yang sederhana dan biasa. Pertanyaannya, mengapa manusia lebih senang kepada hal-hal yang spektakuler, yang heboh, daripada yang wajar dan biasa? Ini dikarenakan karena yang spektakuler itu sifatnya instan, seketika jadi, seketika ada. Sementara yang wajar sifatnya membutuhkan waktu, membutuhkan proses sampai tercapainya tujuan itu. Nah, manusia tidak senang ketika mereka terlalu lama, mereka membutuhkan proses yang cepat. Itulah akibatnya mereka meremehkan proses yang sederhana dan biasa. Gambaran lidah yang disentuh oleh bara api. Bacaan yang pertama, kitab Nabi Yesaya pasal 6, khususnya di ayat 6 dan 7, menunjukkan adanya proses yang tidak mudah dan cenderung menyakitkan. Maka diperlukan suatu kesediaan hati untuk menjalani tugas perutusan sekalipun harus menghadapi berbagai macam resiko. Semakin besar resiko yang dihadapi, berbanding lurus dengan semakin besarnya peluang serta keuntungan yang bisa diraih. Maka ungkapan Tuhan Yesus yang diperintahkan kepada Simon dalam Lukas pasal 5 ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam, itu menjadi bermakna. Memang menghadapi resiko akan memberikan dua sisi. Orang bisa berhasil, tetapi orang juga bisa gagal. Namun bagi orang beriman, menjalani resiko ke tempat yang lebih dalam tidak dijalani dengan sendirian, sebab mereka meyakini ada Allah yang menyertai. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia bekerja lebih keras daripada semua orang,
bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan yang spektakuler agar Dia berkenan atas hidup kita. Kita hanya diminta untuk menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang sudah menjadi rutinitas, kebiasaan, dan tanggung jawab kita. Bersungguh-sungguh artinya menjadi lebih tulus, lebih profesional, lebih inovatif, lebih kreatif dalam menjalani hidup. Dan ini akan menjadi bukti nyata kita menyambut perutusan, bersedia menuju ke tempat yang lebih dalam apapun resikonya. Tidak gentar, tidak takut, tidak bimbang, sebab ada Yesus yang bersama dengan perahu kehidupan kita. Maka bagi setiap kita yang bersedia menyambut panggilan yang demikian inilah yang dinamakan menghayati panggilan Tuhan dengan hidup yang memuliakan Allah. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat di seluruh bumi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, bahwa atas kebaikan-Mu dan perkenan-Mu, kami dapat menyelenggarakan ibadah saat ini. Kami senantiasa memohon kekuatan, kami senantiasa memohon bimbingan dari Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk melakukan segala pengajaran yang sudah kami terima, dan kiranya hidup kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa syafaat bagi setiap orang yang berjuang dan berusaha untuk kebaikan hidup bersama, utamanya dalam pencegahan penyebaran virus corona. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, upaya yang dilakukan oleh tenaga medis, Engkau berkati mereka, jagai kesehatan mereka, kuatkanlah mereka, berikanlah kebijaksanaan, supaya setiap kebijakan keputusan yang diambil senantiasa bermanfaat dan berguna untuk rakyat banyak. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi-Wetan, baik yang berada di lingkup Majelis Agung, majelis-majelis daerah, dan juga di jemaat-jemaat yang ada. Setiap pelayan Engkau berkati, pendeta, penatua, diaken, guru Injil, dan segala kegiatan yang telah ditata bersama oleh majelis jemaat,
dapat dihayati dan dilaksanakan oleh warga jemaat dengan baik. Supaya dengan demikian, kehidupan berjemaat menjadi semakin semarak dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun datang dengan membawa segala pergumulan kami, segala hal yang dirasakan oleh setiap warga jemaat. Yang sakit, sembuhkanlah. Mereka yang bersedih, Engkau hiburkan. Mereka yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Dan mereka yang dalam kuasa kegelapan, Engkau hadir, memberikan terang. Supaya setiap pergumulan kami dapat teratasi, dan mata kami terus terarah kepada Tuhan. Inilah seru doa dan pengharapan kami, yang kesempurnaannya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kepada kami sebuah doa yang suci, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan. Didasari firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian kidung jemaat nomor 450. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan yang terkumpul ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami datang kepadamu. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tolong Tuhan, Kau sucikan, Engkau berkati, biarlah berguna untuk pelayanan-Mu. Demikian Tuhan doa kami, sempurnanya hanya di dalam nama Tuhan kami Sang Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Amin. Jemaat, mari kita undur dari ibadah ini. Kita lanjutkan dalam ibadah keseharian kita masing-masing. Senantiasa milikilah komitmen untuk hidup memuliakan Tuhan Allah. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 425, bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu bersama kita memohon berkat Tuhan yang disampaikan melalui abdinya. Kasih karunia, rahmat, damai, dan sejahtera, kekuatan serta penghiburan yang sejati, yang tercurah sempurna dan lengkap dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karya kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, serta memberkati saudara-saudari sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.